Hai guys. Sekarang kita bakal ke tempat peninggalan juga, dimana ini peninggalan lebih lama dari benteng, yaitu Hagia Sophia. Mungkin ini spot paling terkenal di Istanbul, jadi nggak akan ada yang nggak tahu. Dulunya adalah gereja Ortodoks terbesar di dunia. Setelah itu ketika ditaklukkan oleh Al-Fatih, Hagia Sophia ini dijadikan masjid sampai Ottoman berakhir dan Turki menjadi negara republik. Tempat ini jadi museum sampai sekarang, dan kita bisa melihat arsitek antara gereja dan masjid dalam satu bangunan. Masjid Sultan Ahmed atau Blue Mosque berhadapan langsung sama Hagia Sophia. Ini ada peninggalan tiang-tiang. Turki dulunya di Istanbul, Konstantinopel. Awalnya Hagia Sophia itu dibuat dari kayu, kemudian ketika kedua dibakar. Sekarang ada di situ yang bisa ini kayak pusat kota juga, pusat apapun. Sekarang itu keliling 7.000
banget. Jadi setelah baru dibuka museum ini kemarin, dan gak terlalu ramai, dan ternyata lumayan kaget karena harga tiketnya udah lumayan mahal. Biasanya itu cuma 40-50 liraan, dan terakhir 60 lira. Sekarang udah 100 lira tiket masuknya. Itu untuk turis umum, turis biasa. Di sini beda untuk guru, untuk orang Turki, dan juga untuk pelajar itu harganya beda. Pelajar itu ada museum card, di mana nanti beberapa museum pakai kartu itu tinggal masuk aja. Tapi bikin itu sekarang cuma 30 lira. Dulu cuma 10 lira, sekarang 30 lira buat pelajar. Orang Turki cuma 60 lira buat para turis, itu sekarang 300 liraan. Itu bisa masuk ke Istana Topkapi, bisa masuk ke Hagia Sophia, dan beberapa museum kecil lainnya. Nah, sekarang 100 lira itu sekitar 230 ribuan. Jadi masuknya emang agak mahal untuk turis, dan emang normal sih. Tapi di sini tempat yang sangat bersejarah, baik buat orang Kristen ataupun orang Islam. Guys, kita udah nyampe di Hagia Sophia, di mana Hagia Sophia ini dibangun tahun 360. Nah, sebelum 337 dan selesai tahun 361. Nah, tahun 361 ini tempat ini sebelumnya belum yang kayak gini, itu masih terbuat dari kayu. Jadi yang sekarang ada di sini itu adalah pembangunan yang ketiga kalinya. Dimana yang pertama tahun 337 sampai 360 itu terbuat dari kayu, dan tahun 404 itu dibangun kembali oleh zaman Imperator Theodosius, dan sekarang ini tahun 537-an. 537 sampai sekarang ini masih kokoh tegap. Tapi dulunya adalah gereja. Jadi dulu belum ada kaligrafi kayak gini. Dan tahun 1453 itu awalnya di sini kita bisa ngelihat mozaik atau gambar-gambar. Nanti kita bakal keliling gambar-gambar ya tentang Kristen sih, kayak Nabi Isa, Bunda Maria, dan beberapa angel. Dan juga ada beberapa banyak Patrick di sini, dan juga beberapa imperator pada zaman Bizantium waktu itu. Nah, setelah Fatih Sultan Mehmed menaklukkan kota ini, lalu Hagia Sophia ini akan dijadikan masjid. Itu gambar-gambar atau mozaik-mozaik tentang Kristen itu nggak dihapus, tapi ditutup oleh tanah liat. Lalu dibentuk beberapa kaligrafi raksasa. Di sini kita bisa ngelihat ada berapa ya? Ada 8 kaligrafi. Di sana ada Allah, Muhammad, lalu di sana ada Abu Bakar. Di sana ada Ali, ada Hasan, Hussein. Ini apa? Utsman ya? Utsman. Itu Utsman. Allah, Muhammad, Abu Bakar, berarti di sana Umar. Di sana lagi ada pembangunan, ada Umar, Ali, Hasan, Hussein. Nah, di sini ada yang unik guys, di mana yang itu jarang banget diketahui sama beberapa orang, di mana Fatih Sultan Mehmed itu membuat kaligrafi raksasa yang sangat besar. Diameternya aku nggak tahu pasti, tapi ini dibuat di dalam gereja ini, di mana
kaligrafi bulat ini itu jauh lebih besar dari pintu. Sebenarnya di sampingnya itu lempengan yang keras, entah itu besi atau tembaga, jadi nggak bisa dipatahin. Jadi itu sebagai isyarat dari Fatih Sultan Mehmed, di mana sekarang gereja ini dijadikan masjid dan dibuat kaligrafi Islam itu yang besar dan tidak bisa dipatahin karena lempengan bulatnya itu terbuat dari tembaga atau apa, dan nggak bisa dikeluarin dari tempat ini karena lebih besar dari pintu ini. Itu sebagai isyarat bahwa Islam nggak akan ditaklukkan lagi, insya Allah. Selain dibuat kaligrafi, ketika dijadikan masjid itu ada mihrab, dibuatkan mihrab. Tapi mihrab atau tempat imamnya itu agak bengkok ke kanan karena dulunya bukan masjid, karena dulunya gereja, lalu sekarang ngadep kiblat. Lalu dibuat juga mihrab, mimbar untuk khutbah masjid di sini. Ini biasanya tempat muadzin. Nah, di sini ada tempat yang khusus. Dulu ketika zaman Bizantium atau masih Romawi dan ini dijadikan gereja, bukan hanya gereja, tapi pusat peradaban dan juga tempat untuk seremonial, di mana kalau misalkan imperator satu atau bapaknya lalu ngasih tahta atau pergantian imperator, itu pemberian mahkotanya itu di sini. Nama tempatnya adalah Ompalion, the Ompalion, kayak gitu. Lalu di sana ada library, perpustakaan yang dibuat oleh Sultan Abdul Majid ketika ini dijadikan masjid. Terus di sana juga ada tempat minum dan banyak tempat lain. Nanti kita bakal ke atas, insya Allah. Nanti di atas view-nya lebih bagus lagi. Ikutin terus. Hai guys, nah kan tadi udah dibilangin bahwa ketika dijadikan masjid, gambar-gambar kayak Bunda Maria, di situ ada Bunda Maria sama Nabi Isa ketika kecil, dan ada beberapa di atas, sebelah mana ya? Ada banyak angel, tuh angel, sebenarnya ada mukanya tapi ditutup, dan di sana juga ada malaikat Jibril, nanti aku liatin. Nah itu ketika dijadikan masjid, gambar-gambar itu tuh nggak dihapus oleh Fatih Sultan Mehmed dan pasukan Islam, tapi ditutup dengan tanah liat. Jadi masih menghargai untuk toleransi dan nggak menghapus jejak. Dan sehingga ketika negara Turki ini bukan lagi dalam pegangan kerajaan Osmani atau Ottoman dan menjadi negara republik, masjid ini dijadikan museum dan gambar-gambar yang tadinya ditutup oleh tanah liat itu pelan-pelan oleh arkeolog itu pelan-pelan dibuka, dilepasin, dan masih utuh gambar-gambarnya semua. Sebenarnya itu bukan gambar juga sih, mozaik, dalam bentuk mozaik. Nanti di atas, di lantai atas kita bakal ke sana. Di sana juga ada beberapa gambar-gambar. Ini tambahan-tambahannya ketika dijadikan masjid, mimbar untuk khutbah, terus mihrab untuk sholat, terus di sini juga ada tempat muazin. Terus di luar nanti kelihatan banget ada menara, di mana menara sama bangunan utamanya itu bahannya beda. Dan di sini kebanyakan hampir semuanya itu dari marmer. Ini dari marmer. Jadi bayangin guys, tahun 500 atau 1500 tahun yang lalu itu udah bangunan yang semegah ini dan seawet ini. Jadi udah 1500 tahun masih kokoh. Walaupun nanti di atas kita bisa ngelihat lantai di atas itu udah banyak yang retak. Ini juga ada beberapa yang retak sih. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang mau ke Istanbul, jangan lupa kesini. Spotnya juga bagus untuk foto, dan banyak sejarah lainnya. Pokoknya keren.
Hasan, Husain, Utsman, Abu Bakar, Allah, Muhammad, ada Umar. Lalu sebenarnya ada Angel lagi, mukanya ditutup tapi sebenarnya yang mukanya kelihatan itu ada di sebelah sana. Di sini ada malaikat Jibril, ada di samping, di atas lampu. Itu Gabriel Angel. Menurut kepercayaan Kristen, ini mihrabnya, makanya agak miring ke kanan. Terus ini mimbar untuk sholat Jumat. Ini tempat muazzin atau untuk azan atau yang baca sholawat. Di sini ada yang unik. Di sini ada lubang keberuntungan namanya. Di sini ada yang ngantri dulu. Nah, ini tempatnya tuh. Ini menurut kepercayaan orang Bizantium waktu dulu, siapa yang bisa masukin jempolnya ke situ lalu diputar 360 derajat tanpa diangkat, terus berdoa atau mau make wish, maka wishnya itu keinginan atau doanya itu akan terkabul katanya. Sebelum keluar kita mungkin lihat-lihat di dalam. Sebenarnya di luar juga ada museum shop, tuh tempat beli kenang-kenangan yang khas di museum ini. Ini ada gelas-gelas dan perhiasan-perhiasan khas. Kolayasi. Nah, sebenarnya di atas itu ada kayak gini. Cuman karena ditutup tidak bisa lihat langsung. Sini kita bisa melihat suatu mozaik sangat unik. Saya lihat dengan kaca kelihatan itu ada di belakang kita. Ada, nah, sebenarnya bukan gambar guys, nah ini mozaik. Kalau dari dekat, sebuah mozaik jadi batu satu-satu itu ditempelin dan akhirnya membentuk gambar ini, dimana di tengah adalah Bunda Maria atau Siti Maryam menggendong Nabi Isa ketika kecil. Di kanan kiri itu sebelah sini itu artinya Hagia Sophia, itu dijadikan gereja untuk menyembah Nabi Isa, dan sebelah kanan itu
eh, kota Konstantinopel itu diberikan ke Nabi Isa, artinya kota Istanbul atau Konstantinopel ini agama resminya adalah Kristiani. Ini ada di pintu keluar, jadi kalau pas keluar dari Hagia Sophia sebenarnya kalian bisa ngelihat sesuatu yang wah. Mungkin pas keluar itu di sini ada kaca biar bisa ngelihat ke belakang. Ini kaca guys. Kita keluar. Di luar kita bisa ngelihat di sebelah kanan ada tempat wudhunya. Nah, tadi di dalam ada marmer, itu tempat minum sama guys. Ini tempat wudhu atau chesme biasa disebutnya. Nah, bangunan chesme ini dibangun ya setelah Hagia Sophia dijadikan masjid, yaitu tahun 1453. Dan juga menaranya juga berbeda dengan bangunan aslinya, itu warnanya kan, karena ditambahin ketika dijadikan masjid, setelah dijadikan masjid. Di samping ini ada makam-makam. Di samping Hagia Sophia itu ada banyak makam sultan-sultan. Ada Sultan Muhammad ketiga, Sultan Selim kedua, Sultan Murad ketiga, Sultan Mustafa, Sultan Ibrahim, dan lain-lain. Di depan juga ada Masjid Biru atau Blue Mosque. Nanti bakal kita vlog di vlog lain.